Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang dimana sebagai syarat dari mata kuliah algoritma data science. Kita mengambil penelitian dengan judul analisis sentimen komentar YouTube terhadap isu rokok ilegal menggunakan algoritma logistik regression dengan optimasi hiperparameter grid search CV dan TF-IDF vectorization. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aska, saya sebagai ketua kelompok dalam penelitian ini. Adapun anggota saya atau teman saya yang bernama Saya Eka Syafira dengan NIM 19245078. Saya Siti Syurah dengan NIM 19245032. Saya Anissa Salzabila dengan NIM 19245008. Dengan saya Imam Maulana dengan NIM 19245028. Oke, berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Sebelum masuk ke penjelasan coding atau penelitian kami, saya akan jelaskan sedikit tentang latar belakang kenapa kita mengambil penelitian ini dan juga apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang, di mana rokok ilegal menjadi isu sangat penting di Indonesia karena berdampak pada yang pertama, satu, penerimaan negara terhadap cukai. Di mana maraknya rokok ilegal ini menjadi persaing berat dari rokok-rokok legal yang sudah mempunyai cukai, sedangkan rokok ilegal marak di pasaran belum ada cukainya. Yang kedua, untuk kesehatan masyarakat, dan yang ketiga, praktik perdagangan yang tidak sah. Di sini kita mengambil platform YouTube sebagai sumber informasi atau berbagi video yang memiliki jumlah komentar yang sangat besar dan beragam, yang dimana sumber data yang potensial menjadi sumber data yang potensial untuk memahami opini publik terhadap isu ini. Untuk tujuan penelitian kami, pertama adalah satu, mengklasifikasi sentimen komentar tentang rokok ilegal. Yang kedua ada memahami opini publik tentang isu rokok ilegal. Yang ketiga ada mengukur performa model machine learning yang sudah kita buat. Yang keempat adalah mengidentifikasi tren sentimen positif, negatif, dan netral agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam strategi komunikasi atau edukasi publik. Pada step selanjutnya, mengambil dataset dari YouTube yang akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Oke, baik. Untuk pertama saya akan menjelaskan awalan analisis yang akan kami lakukan, yaitu adalah scraping data. Scraping data ini adalah proses yaitu pengambilan data secara otomatis dari sebuah website atau platform digital. Nah, data analisis ini kami ambil dari komentar dari sebuah YouTube. Nah, nanti data komentar ini selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti analisis sentimen, penelitian opini publik, atau pengolahan data teks. Nah, di awal ini kita itu akan mengimport request, CSV, dan time. Di request ini kita gunakan itu untuk mengirim permintaan ke server YouTube agar kita bisa mengambil data komentarnya. Nah, di CSV ini kita gunakan itu untuk menyimpan data ke dalam bentuk file CSV-nya. Sedangkan time ini digunakan untuk memberikan jeda waktu agar permintaan ke server tidak terlalu cepat atau berlebihan. Selain itu, kita juga mendefinisikan 3 variabel, yaitu ada API key yang berfungsi sebagai kunci akses agar program kita diizinkan untuk mengambil data dari server resmi YouTube-nya. Nah, kalau video ID-nya di sini, itu dia merupakan identitas dari video yang kita ingin ambil komentarnya. Nah, sedangkan output file di sini itu adalah nama file tempat data komentar yang akan disebut atau bisa disebut YouTube comment CSV-nya. Nah, selanjutnya itu terdapat fungsi utama yang bernama get comments.
Fungsi ini bertugas untuk mengambil sebuah komentar dan balasan komentar dari video YouTube yang telah ditentukan. Nah, di sini ada URL. URL di sini adalah alamat resmi dari youtube.API yang memang digunakan untuk mengambil data komentar dari sebuah video. Nah, di sini juga kita menggunakan parameter seperti part. Part di sini itu digunakan untuk menentukan bagian data apa saja yang ingin kita ambil. Nah, di sini kita memilih snippet dan replace agar program ini bisa mengambil komentar utama dan juga balasan dari komentar tersebut. Nah, selanjutnya kita ada video alt juga. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan video yang ingin diambil datanya. Nah, key di sini itu berisi API key yang kita udah buat tadi. Nah, ada lagi max result. Max result itu dia menentukan jumlah komentar yang akan kita ambil per halaman. Nah, terakhir untuk parameternya itu ada text format. Text format di sini itu supaya teks komentar ditampilkan dalam bentuk plain text atau teks biasa. Nah, di dalam program ini kita juga menggunakan yang namanya perulangan while true, di mana perulangan ini artinya adalah program akan terus berjalan dan mengambil komentar selama masih ada komentar yang tersedia di halaman berikutnya. Nah, setiap kali perulangan berjalan, program mengirimkan permintaan ke YouTube menggunakan request, get, URL, params sama dengan params. Nah, kemudian balasan dari YouTube ini itu akan diterima dengan format JSON, yaitu format data yang berisi informasi komentar, username, jumlah like, dan waktu komentar diposting. Nah, dalam perulangan ini tuh program mulai mengambil data komentar satu persatu. Untuk komentar utama, data diambil dari bagian top level comment. Nah, data yang disimpan meliputi itu ada ID komentar, nama penulis komentar, isi komentar, jumlah like, atau dan waktu komentar diposting. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah list yang bernama komen. Nah, untuk membedakannya ini kita untuk komentar utama, kita di sini memberi nilai parental sama dengan none. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa komentar tersebut adalah komentar utama, bukan balasan dari komentar lain. Nah, setelah itu halaman komentar berhasil diambil, program akan mengecek apakah masih ada halaman komentar berikutnya menggunakan next page token. Jika token tersebut masih tersedia, artinya masih ada komentar yang belum diambil, maka program akan melanjutkan pengambilan data pada halaman berikutnya. Nah, jika token tersebut tidak ada, artinya semua komentar sudah berhasil diambil dan perulangan akan berhenti. Selanjutnya itu dia sebelum lanjut ke halaman berikutnya, di sini kita ada menggunakan time slip 02 agar program ini tuh diberi jeda waktu selama 0,2 detik. Nah, hal ini tuh dilakukan agar permintaan ke server YouTube tidak terlalu cepat dan tidak dianggap sebagai spam. Nah, setelah semua komentar terkumpul, program menjalankan fungsi kedua, yaitu save to CSV. Fungsi ini itu bertugas untuk menyimpan semua data komentar ke dalam file CSV. Isi file CSV terdiri dari beberapa kolom, yang itu ada comment TLD, author, text, like count, publish IT, and parallel TLD. File inilah yang nantinya bisa dibuka menggunakan Microsoft Excel, Google Spreadsheet, atau bisa diolah kembali menggunakan Python atau analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu akan saya jelaskan tentang tampilan data. Boleh Kak Rara untuk di-scroll kembali? Nah, ini untuk tampilan datanya di sini kita itu menggunakan import pandas ASPD. Itu untuk menjelaskan kode sederhana yang digunakan untuk membaca file hasil scraping komentar YouTube yang telah kita lakukan tadi. Nah, menggunakan ini artinya mengaktifkan library pandas yang berfungsi untuk mengolah dan membaca membaca data dalam bentuk tabel. Lalu membuat sebuah variabel bernama df dengan kode df sama dengan pd.ready
underscore CSV, YouTube, komen CSV. Nah, perintah ini itu digunakan untuk membaca file YouTube komen CSV yang berisi data komentar lalu menyimpannya dalam bentuk tabel atau bisa disebut sebagai data frame. Nah, kemudian terdapat perintah juga df-hit dalam kurung 10. Perintah ini tuh bertujuan untuk menampilkan 10 baris data teratas agar bisa kita lihat contoh isi dari file tersebut. Nah, dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom penting, yaitu komen ID, komen TLD. Komen TLD ini adalah ID unik setiap komentar. Nah, author di sini adalah nama pengguna yang menulis komentar. Nah, teksnya itu adalah isi dari komentarnya si author. Like count-nya ini adalah jumlah like pada komentar. Publish IT-nya ini adalah waktu komentar reposting, dan parent TLD ini adalah penanda apakah komentar ini balasan atau bukan. Nah, jika kolom parent TLD ini kosong atau in, itu berarti adalah komentar utama, bukan balasan. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang type dan informasi data. Nah, pada bagian ini kami menggunakan perintah df-info untuk melihat informasi umum tentang data komentar yang sudah diambil dari YouTube. Nah, hasilnya ini itu menunjukkan bahwa data memiliki 3.701 baris komentar dan 6 kolom, yaitu komen TLD, author, tags, like count, publish IT, dan parent TLD. Nah, kolom like count ini bertipe angka atau integer, sedangkan kolom lainnya bertipe teks atau objek. Di sini dapat dilihat juga kolom parent TLD hanya memiliki 432 kata, yang artinya hanya sebagian komentar yang merupakan balasan atau reply. Sisanya itu adalah komentar utama. Nah, dari sini juga kita bisa pastikan nih bahwa data sudah berhasil terbaca dengan baik dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan cek duplikasi. Boleh Kak Rara di-scroll. Nah, yang pertama untuk cek duplikasi ini kita lakukan untuk pengecekan keunikan data dan statistik sederhana. Yang pertama itu kita menggunakan df nuniquel. Terlihat bahwa di sini ada semua komen TLD berjumlah 3.701 dan tidak ada yang sama atau duplikat. Nah, nama autornya di sini itu lebih sedikit, yang artinya ada akun yang berkomentar lebih dari sekali. Nah, di sini isi teks ada yang sama, berarti terdapat komentar yang mirip atau diulang. Di like count-nya itu hanya ada 46 variasi yang menunjukkan rentang like yang terbatas. Kemudian dengan Kak Rara boleh minta tolong untuk di-scroll lagi. Dan dengan df describe, saya di sini kita lihat statistik dari like count-nya itu rata-rata like hanya sekitar 1 sampai 2 like per komentar. Nah, sebagian besar komentar memiliki 0 like. Nah, like-nya itu terbanyak mencapai 2.139 like. Dari sini itu bisa disimpulkan bahwa tidak ada duplikasi ID komentar, namun ada komentar dan akun yang muncul lebih dari 1 kali, serta sebagian besar komentar tidak banyak mendapatkan like. Nah, untuk reprocessing bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Rara. Di bagian preprocessing, kami memakai tambahan library yaitu ada Pandas dan NLTK. Nah, untuk preprocessing ini sendiri kami memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada cleaning, normalisasi, dan stoppword removal. Nah, fungsi dari cleaning itu sendiri membersihkan teks dari elemen-elemen yang tidak diperlukan agar teks menjadi lebih bersih, konsisten, dan mudah diproses pada tahapan analisis yang kami lakukan. Di antara lainnya ada yang pertama ada menghapus emoji, karena kalau masih ada emoji dalam data itu masih terbilang kotor dan susah diolah oleh model. Berikutnya ada URL atau link. Ini tujuannya untuk menghapus komen yang berbentuk link seperti link TikTok dan link media sosial lainnya. Karena kalau masih ada URL atau link itu bisa menyebabkan terbaca menjadi acak.
Di sini juga ada hapus angka. Nah, untuk hapus angka ini supaya komen atau data benar-benar berupa teks. Dan yang terakhir di cleaning ini sendiri hapus tanda baca seperti sama dengan, buka tutup kurung, bintang, atau kutip. Tujuannya ini sama seperti cleaning angka supaya komen atau data benar-benar berupa teks. Yang kedua ada tahapan normalisasi. Nah, untuk normalisasi garis besarnya itu untuk menstandarisasi bahasa, yang dimana ada uppercase to lowercase. Semua huruf diubah menjadi huruf kecil supaya bentuk teks lebih konsisten. Contoh, halo. Nah, kata halo itu sendiri semisal tidak rata di huruf depan yang menggunakan paragraf besar, menggunakan uppercase ini bisa menjadi kecil semua supaya ya teks lebih konsisten. Nah, untuk berikutnya ada menghapus spasi berlebih di tahapan normalisasi. Dan yang ketiga ada stop word removal. Nah, untuk stop word removal sendiri ini fungsinya menghapus kata-kata untuk yang tidak punya makna penting seperti contohnya. Seperti contohnya itu di, ke, dari, yang, nya, si, yang, aja, lah, de, kok, ga, gue, lu, dan seterusnya. Setelah melakukan preprocessing selesai, data akan tersimpan di file CSV dengan nama file clean comment 1 CSV. Berikut ada contoh 5 komen asli dan after preprocessing. Nah, di sini kita menggunakan code text dan clean. Bisa dilihat di bagian teks yang sebelah kiri itu kami mengambil data langsung yang belum dibersihkan, dan di step berikutnya kami menggunakan clean untuk membersihkan data supaya data benar-benar lebih rapi dan bersih. Itu saja. Berikut akan dijelaskan tentang labeling dataset. Selanjutnya kami melakukan proses labeling dataset. Labeling dataset merupakan proses memberikan kelas, kategori, atau nilai target pada setiap data. Tujuan utamanya adalah agar model machine learning dapat membedakan makna atau sentimen dan mempelajari pola tersebut dengan benar. Pada tahap labeling dataset, kami tidak hanya memberi label secara manual, tetapi juga menggunakan otomatisasi berbasis kamus sentimen berbobot, agar hasil labeling lebih konsisten dan akurat. Pertama, kami membuat 2 kamus berisi kata positif dan negatif beserta bobotnya. Bobot ini membantu menentukan seberapa kuat suatu kata mempengaruhi sentimen komentar. Dan agar pencocokan kata lebih akurat, teks komentar dinormalisasi terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk mengubah teks ke huruf kecil, menghapus karakter selain huruf, dan memecah teks menjadi kata. Setelah itu, kami membuat fungsi label _comment_weighted yang menghitung skor positif dan negatif dalam komentar. Fungsi dari kode ini menentukan label berdasarkan selisih skor. Skor tinggi berarti komentar positif, skor rendah berarti komentar negatif, skor seimbang berarti netral. Selanjutnya, dataset komentar bersih dimuat dan diberi label otomatis menggunakan fungsi di atas. Fungsinya, memuat dataset yang sudah dibersihkan, mengisi nilai kosong, memberikan label positif, negatif, atau netral secara otomatis, menampilkan distribusi label hasil akhir, dan menyimpan dataset berlabel di file baru. Setelah proses labeling selesai, kami masuk ke tahap load labeled dataset, yaitu memuat dataset yang sudah diberi label ke dalam lingkungan analisis. Label ini nantinya berfungsi sebagai target atau output yang akan dipelajari oleh model selama proses training. Pada kode yang ditampilkan, pertama kami membaca file CSV bernama labeled_comments_refined.csv menggunakan pandas. Selanjutnya terdapat kode if clean not in df
dot columns or label not in df columns, raise value error, dataset harus memiliki kolom clean dan label. Jadi, pada bagian ini memastikan bahwa dataset memiliki dua kolom penting, yaitu clean yang berisi komentar yang sudah diproses atau pre-processing, dan label yang berisi hasil penentuan sentimen, negatif, netral, atau positif. Jika salah satu kolom tidak ditemukan, program akan menghentikan proses dan menampilkan error. Tujuannya adalah menghindari kesalahan analisis dan memastikan data sudah siap digunakan. Dan yang terakhir adalah print distribusi label awal, print df, label.value counts. Bagian ini berfungsi untuk menghitung jumlah label dalam dataset. Berapa banyak komentar negatif, berapa banyak komentar netral, dan berapa banyak komentar positif. Output ini memberikan gambaran awal tentang sebaran data. Apakah dataset seimbang atau didominasi oleh kelas tertentu. Pada hasil yang muncul, terlihat bahwa kelas netral mendominasi, diikuti oleh komentar negatif dan komentar positif. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Imam. Baik, selanjutnya kita masuk dalam proses split data. Split data adalah proses membagi data menjadi dua, yaitu data latih untuk melatih model dan data uji untuk mengetes model. Tujuannya agar model tidak hanya hafal data, tapi benar-benar bisa memprediksi data baru. Pada contoh kode, data dibagi 80% untuk latihan dan 20% untuk uji, serta menggunakan grafik supaya jumlah kelas tetap seimbang. Hasilnya, data latih berjumlah 2.960 dan data uji 741. Ini membuat proses training dan testing lebih terkontrol. Ya, kesimpulannya split data itu adalah melatih dan mengetes data. Yaitu sekarang kita boleh melanjut ke resembling. Resembling adalah membuat jumlah setiap kelas seimbang melalui dua cara, yaitu oversampling, menambah data kelas yang sedikit, dan undersampling, mengurangi data kelas yang terlalu banyak. Dengan cara ini, model jadi lebih adil dan tidak biasa. Hasilnya, setelah resembling, distribusi data menjadi seimbang sehingga model bisa berjalan lebih baik. Kesimpulannya, resembling membantu menyeimbangkan jumlah kelas. Dua proses ini penting untuk machine learning bekerja lebih baik. Oke, untuk step selanjutnya ada setup TF-IDF dan logistic regression. Pada bagian ini, sebuah pipeline dari sklearn dibuat untuk mengurutkan langkah-langkah pemrosesan teks dan permodelan. TF-IDF vectorizer ini adalah komponen pertama dalam pipeline yang bertanggung jawab untuk mengubah teks mentah menjadi representasi numerik. Secara khusus, ia menghitung term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF untuk setiap kata dalam teks. TF-IDF adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa penting sebuah kata bagi sebuah dokumen dalam korpus. Kata-kata umum yang banyak di dokumen seperti dan yang akan memiliki TF-IDF rendah, sedangkan kata-kata yang spesifik untuk dokumen tertentu akan memiliki nilai tinggi. Parameter default digunakan di sini, tetapi akan di-setel lebih lanjut oleh Gritcher CV. Logistic regression solver sama dengan liblinear, max iter sama dengan 500. Ini adalah model klasifikasi yang akan dilatih. Logistic regression adalah algoritma linear yang umum digunakan untuk masalah klasifikasi biner dan multi-class. Solver atau sama dengan liblinear adalah algoritma yang direkomendasikan untuk dataset kecil untuk klasifikasi biner atau multi-class. Max iter sama dengan 500 untuk menentukan jumlah iterasi maksimum yang diizinkan untuk
algoritma konvergensi. Yang step selanjutnya ada konfigurasi grid search CV yang digunakan untuk melakukan hyperparameter tuning atau penyetelan parameter model secara otomatis. Tujuannya adalah untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik yang menghasilkan performa model optimal. Param grid, di sini ada function param grid. Ini adalah kamus dictionary yang mendefinisikan hyperparameter yang ingin diuji beserta nilai-nilai yang mungkin seperti TF-IDF max, TF-IDF max DF untuk mengontrol ambang batas frekuensi dokumen maksimum. Jika sebuah kata muncul di lebih dari persentase dokumen ini, itu akan diabaikan karena dianggap terlalu umum. Nilai yang diuji adalah 0,7, 0,8, dan 1.0. Untuk yang kedua dari function param grid ini ada TF-IDF ngram range, yang dimana di sini untuk menentukan rentang panjang n-gram yang akan diekstrak. 1,1 berarti hanya unigram atau kata tunggal, sedangkan 1,2 berarti unigram dan bigram atau dua kata berurutan. Akan diekstrak melalui logreg-C. Ini adalah parameter regularisasi untuk logistic regression. Nilai C yang lebih kecil menunjukkan regularisasi yang lebih kuat untuk mencegah overfitting. Sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan regularisasi yang lebih lemah. Nilai yang diuji adalah 0,1, 1, dan 10. Grid search CV. Objek grid search CV dikonfigurasi dengan pipeline param grid CV sama dengan 3. Dan di sini untuk melakukan validasi silang atau 3 volt. Verbose sama dengan 2 untuk menampilkan lebih banyak output selama proses. Dan njobs di mana di sini nilainya negatif 1. Menggunakan semua core CPU yang tersedia untuk mempercepat komputasi. Untuk langkah selanjutnya, di sini ada train model. Train model adalah proses pelatihan model yang dilakukan dengan memanggil mode fit pada objek grid yang sudah kita lakukan di atas, teman-teman. Grid fit atau train resampled. Grid search CV akan secara otomatis melakukan hal berikut. Untuk setiap kombinasi hyperparameter dalam param grid, membagi X train resample dan Y train resample menjadi 3 lipatan volt untuk validasi silang. Melatih pipeline TF-IDF dan logistic regression pada 2 lipatan dan mengevaluasinya pada 1 lipatan yang tersisa. Mengulangi proses ini 3 kali, memastikan setiap lipatan digunakan sebagai set validasi. Menghitung skor performa rata-rata untuk setiap kombinasi hyperparameter. Memilih kombinasi hyperparameter yang memberikan skor terbaik, akhirnya melatih model pipeline sepenuhnya menggunakan seluruh X train resample dan Y train resample dengan kombinasi hyperparameter terbaik yang ditemukan. Output base parameter menunjukkan kombinasi hyperparameter ditemukan paling optimal oleh grid search CV. Yang selanjutnya ada evaluasi model. Selanjutnya ada di tahap visualisasi atau di sini ada top 20 kata terbanyak yang dimana didominasi oleh topik rokok ilegal dengan kata-kata terbanyak. Minta tolong ke bawah, Rara. Seperti rokok, ilegal, cukai, harga, legal, dan pajak. Mendominasi daftar top 20 kata terbanyak. Dengan jelas menunjukkan bahwa topik ini topik utama diskusi dalam komentar video YouTube ini adalah seputar rokok, terutama aspek rokok ilegal dan kaitannya regulasi pemerintah mengenai cukai dan pajak, cukai atau pajak, serta dampaknya terhadap harga, aspek ekonomi dan sosial. Munculnya kata negara, pemerintah, ekonomi, masyarakat, pabrik, dan petani menunjukkan bahwa diskusi tidak hanya terbatas pada produk rokok itu sendiri, tetapi meluas ke implikasi ekonomi dan sosial yang lebih luas dan kebijakan pemerintah. Perilaku konsumen yang menunjukkan kata beli dan murah
mengindikasikan bahwa perilaku konsumen dan faktor harga, terutama yang mencari murah, menjadi pertimbangan penting dalam konteks rokok ilegal. Singguhan dengan kata rokok merupakan bentuk informal atau singkatan dari rokok yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, menunjukkan naturalitas bahasa dalam komentar. Secara keseluruhan dalam dataset komentar, memperkuat temuan bahwa isu rokok ilegal, pajak, harga, dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi adalah fokus utama. Untuk visualisasi selanjutnya, kita ada di workload per kelas. Bisa tolong dibawa Rara. Untuk visualisasi selanjutnya, kita ada di workload komentar YouTube, yang dimana ini adalah salah satu teknik visualisasi teks yang menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam dataset. Semakin sering kata muncul dalam dataset, semakin sebuah kata muncul, ukurannya maka akan semakin besar batas visualisasi. Dalam konteks penelitian ini, workload digunakan untuk melihat kata-kata dominan, tujuannya untuk mengidentifikasi pola bahasa seperti kecenderungan kata negatif, netral, atau positif. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran cepat tentang topik apa yang sering dibicarakan audiens tanpa membaca seluruh komentar. Untuk visualisasi selanjutnya, kita ada di distribusi komentar, grafik distribusi sentimen komentar. Berdasarkan grafik distribusi sentimen komentar yang kita miliki, mayoritas komentar menunjukkan sentimen netral dengan persentase yang sangat dominan, yaitu 86,54%, sekitar 3.203 komentar. Sementara itu, komentar dengan sentimen negatif menyumbang 7,51% dengan jumlah komentar 278. Dan sentimen positif berada di angka terendah, yaitu 5,94% dengan jumlah komentar 222 komentar. Kesimpulannya, perbincangan atau tanggapan terkait topik di kolom komentar YouTube cenderung bersifat objektif atau tidak menunjukkan sentimen emosional yang kuat, baik positif maupun negatif. Hanya sebagian kecil saja yang secara eksplisit menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan, yang dimana sebagian besar audiens menyampaikan informasi atau opini tanpa bias emosional yang kuat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menjelaskan step by step tahapan analisis data sentimen komentar YouTube. Berikut adalah kesimpulan yang bisa diambil dari proses analisis data kita. Berdasarkan hasil penelitian ini, analisis sentimen komentar YouTube terhadap isu rokok ilegal diperoleh beberapa poin utama, di mana ada 4 poin utama yang ulangin Ra. Berdasarkan hasil penelitian yang tadi udara ya, yang gue barusan terima kasih ulangin aja. Terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menjelaskan step by step tahapan atau proses dalam analisis data sains menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman. Berikut ada beberapa poin utama yang kita bisa simpulkan dari visualisasi data yang kita dapatkan untuk kesimpulan dari analisis sentimen kita. Yang pertama adalah hasil evaluasi model memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan mampu mencapai tingkat akurasi yang cukup stabil dan tinggi, yang dimana mempunyai persentase sebesar 90,42%. Dengan performa terbaik pada kelas netral, artinya model cukup akurat dan sudah cukup stabil sehingga dapat digunakan untuk analisis sentimen komentar YouTube. Yang kedua, berdasarkan grafik distribusi komentar, mayoritas komentar menunjukkan sentimen netral dengan persentase yang sangat dominan, yaitu 86,54%, dengan sekitar komentar 3.203 komentar menunjukkan bahwa sebagian besar audiens menyampaikan informasi atau opini
tanpa bias emosional yang kuat. Kesimpulan yang ketiga, pada kelas positif maupun negatif, hanya sebagian kecil saja yang secara eksplisit menyatakan dukungan atau ketidaksetujuan. Sebagian besar audiens menunjukkan ketidakpedulian yang relatif terhadap isu tersebut atau isu rokok ilegal. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya di Indonesia sebagai negara berkembang, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan perokok aktif. Untuk kesimpulan yang keempat atau terakhir adalah secara keseluruhan kombinasi TFIDF, logistic regression, dan research CV dapat diandalkan untuk menganalisis sentimen pada platform digital dengan efisiensi akurat dan akurasi yang baik. Komentar YouTube terhadap isu rokok ilegal menggunakan algoritma logistic regression dengan optimasi per parameter research CV dan TF-IDF visualization. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan dalam menganalisis sentimen ini karena ini baru pertama kalinya kita melakukan analisis sentimen, di mana kita pelajari secara otodidak di YouTube, TikTok maupun media sosial yang lainnya. Jadi kalau ada kurang maupun kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.